A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah memasuki malam-malam itikaf, ya, 10 malam terakhir. Kita buka dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Bahwasanya Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apabila aku menjumpai malam Lailatul Qadar, dengan apa aku harus berdoa?" Kemudian beliau bersabda, "Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau suka memberikan maaf. Oleh karena itu, maafkanlah kami." Gitu ya. Jadi, yang menarik di penghujung Ramadan, masuk Lailatul Qadar, doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, gitu ya. Fa'fu anni. Jadi tidak pakai al-ghafur gitu. Tidak menggunakan yang Maha Pengampun gitu. Tapi al-afu, yang Maha Pemaaf. Rasulullah mengajari cara berdoa kepada Allah adalah dengan tadi menyeru asmanya yang Maha Pemaaf. Nah, ini terkait dengan kualitas Ramadan masing-masing, sahabat-sahabat ya. Kan Allah yang Maha mengetahui niat dan kadar diri masing-masing ya. Mungkin kita semua ketika memasuki Ramadan itu sudah ya berniat, kemudian ingin Ramadan tahun ini lebih baik, ingin setiap malam tarawih, ya, ingin setiap malam kemudian bangun malam baca Al-Quran, begitu ya, mohon ampun di waktu sahur, gitu. Kemudian ingin di setiap hari-hari puasanya pun tidak hanya memperoleh haus dan lapar, gitu ya. Bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak Allah sukai, gitu. Tidak marah, ya. Tidak berkata yang sia-sia, gitu. Kemudian lebih banyak sibuk dengan berzikir, gitu. Ya, tapi apa boleh dikata, gitu ya, antara niat dan rencana dengan kenyataannya mungkin jauh berbeda, gitu. Malamnya ketiduran, ya, puasa marah, nggak sabaran, gitu ya. Jadi di Ramadan kali ini banyak hal yang sebenarnya kita tadinya berniat ingin lebih baik kualitasnya, tapi kemampuannya terbatas, gitu ya. Nah, sehingga ya siapa yang merasa yakin bahwa puasanya kemudian Allah terima, gitu. Dan nanti di Lailatul Qadar Allah akan berikan rizki terbaiknya, gitu. Ya, akhirnya kita hanya bisa di tengah-tengah antara harap dan cemas, gitu. Ya, berharap semoga Ramadan kita tahun ini Allah terima dengan baik dan kita bisa maksimal, ya. Tapi juga cemas, gitu, karena bisa jadi banyak puasa yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah, gitu ya. Dan tadi banyak amal yang merusak puasanya, begitu. Nah, tapi tadi karena Allah Maha Pemaaf, gitu ya. Jadi sebenarnya Allah tahu siapa yang benar-benar berjihad dan sabar, gitu. Jadi yang namanya jihad kan nggak harus menang ya. Tapi jihad kan bersungguh-sungguh melawan, gitu. Melawan kantuk, melawan malas, melawan ketidakkhusyuan, ya. Ya itu tadi, kita berjihad melawan hawa nafsu kita, ya. Dan kita juga bersabar dengan puasa yang mungkin semakin hari semakin tidak mudah sebenarnya ya. Tidak mudah itu mempertahankan konsistensi kekhusyuannya, gitu. Kalau laparnya mungkin semakin terbiasa, gitu. Apalagi ini menjelang 10 malam terakhir, menjelang Lebaran, orang sudah mulai fokus mudik, sudah mulai mikir tentang Lebaran butuh
dana tambahan begitu ya. Mulai merancang berbagai acara ya, masakan gitu. Padahal ini 10 malam terakhir nih. Sudah mulai bergerak, berangkat tuh kalau yang keluar kota gitu ya. Nah, tapi kan di malam-malam 10 malam terakhir ini sebenarnya sunnahnya itikaf gitu. Berdiam diri di masjid ya. Atau mengosongkan hati dari yang selain Allah gitu. Dan kita berharap agar memperoleh Lailatul Qadar gitu. Jadi di malam kemuliaan itu memperoleh rizki terbaiknya gitu. Nah, tapi ya gimana ya, orang harus mudik, beli tiketnya sudah harus jauh hari sebelumnya, itikafnya sambil di kendaraan gitu, nggak bisa khusyuk, ya banyak hambatannya gitu. Tapi kalau seandainya itu semua dilakukan tanpa penyepelean gitu ya, karena memang ya harus seperti itu ya, Allah kan yang maha tahu gitu. Jadi siapa yang mengagungkan syiar Allah, siapa yang mengagungkan Ramadan dan saum gitu ya, bahwa di tengah-tengahnya itu kemudian ya dia banyak kalah karena kelemahan dirinya, sebenarnya Allah memaklumi gitu. Ya asal kemudian tidak menyepelekan gitu. Jadi sampai hari ini pun ya tadi nggak ada yang boleh terlalu GR yakin bahwa puasanya hari ini hebat gitu ya. Tapi nggak boleh juga putus asa, wah nggak akan mungkin nih dapat Lailatul Qadar karena puasa tahun ini kita sendiri yang tahu ya kualitasnya seperti apa gitu. Nah, tapi diajarkan bahwa ini yang kita harus berdoa gitu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, oleh karena itu maafkanlah kami. Jadi kita mohon maaf kepada Allah atas semua kelemahan kita gitu. Di awal niatnya sudah bagus, tapi dalam prakteknya ya itu banyak kalahnya gitu ya. Nah, kita justru harus berharap ke Allah gitu, yang Maha Pemaaf gitu. Semoga Allah memaafkan gitu dan menerima. Nah, kalau Allah memaafkan, ibadah saumnya banyak tidak sempurnanya gitu ya, tidak khusyuknya. Tapi karena dimaafkan ya nggak ada persoalan gitu. Allah bisa memberikan full Lailatul Qadar, rizki terbaiknya gitu. Nah itu kita masih ada beberapa hari lagi untuk mengharap diberikan rizki terbaik ya untuk 1 tahun ke depan, yaitu malam pengkadaran. Sejauh mana kita akan dibukakan Al-Quran di dalam tahun 1 tahun mendatang gitu, dengan semua peristiwa takdirnya ya. Sehingga semakin ma'rifat seharusnya. Ya ma'rifat kepada Allah, kemudian juga semakin mengenal fitrah dirinya masing-masing gitu. Sehingga tahu harus beramal soleh di mana gitu. Nah jadi Allah Maha Pemaaf terhadap hambanya, artinya kita di penghujung Ramadan ini sejauh apapun atau sebagaimana seperti apapun kualitas Ramadan menurut kita masing-masing, jangan lupa bahwa Allah membuka pintu maafnya gitu bagi orang-orang yang mengakui kelemahan dirinya gitu. Dan kalaupun kita mampu melaksanakan Ramadan, saum, sholat malam dengan baik, itu pun semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena orangnya hebat gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian di Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, Asmaul Husna gitu ya. Maka berdoalah kepadanya dengan asma-asma itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari atau menyalahartikan tentang asma-asmanya. Mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kita ingin Allah memaafkan kita di Ramadan ini gitu. Semua kelemahan, keterbatasan, ya, kelalaian gitu ya. Tanpa penyepelean ya, artinya kita tidak kuasa gitu melawan kemalasan, ya kadang-kadang datang capek gitu ya. Nah, fisik terbatas gitu ya. Nah, itu
kita mengharapkan Allah memaafkan gitu. Nah, tapi cara agar Allah memaafkan, kita harus berdoa kepada Allah dengan menggunakan asmanya gitu. Makanya di bulan Ramadan ini pun kita harus banyak melakukan islah sebenarnya. Ya kalau kita punya problem, persoalan dengan manusia, kita punya persoalan hutang piutang, ini saatnya kita keliling untuk menjalin kembali silaturahmi. Orang-orang yang sudah lama mungkin kita tidak bertegur sapa karena sebuah persoalan tertentu yang mengganjal di hati, maka kita berlapang dada untuk memaafkan gitu ya. Jika ada orang yang salah melakukan kesalahan terhadap kita. Demikian juga kalau ada kesalahan yang kita lakukan kepada seseorang, maka kita minta maaf gitu. Dan minta maaf itu atau memaafkan itu nggak ringan ya. Itu berat, itu butuh kelapangan hati. Itu bagian dari sifat dermawan ya. Jadi karena ada gengsi di situ gitu ya. Nah, jadi cara menyeru Allah adalah agar Allah memaafkan kita, maka kita pun harus memperbaiki hubungan juga dengan makhluk gitu. Jadi bulan Ramadan ini jika ada hutang, datangi orang-orang yang memberi hutang, kemudian perbaiki akad-akadnya gitu ya. Kemudian jika ada sengketa ya tadi mohon maaf gitu ya. Atau ada yang menyakiti maka maafkan gitu ya. Nah itu caranya agar kita ingin Allah itu maha pemaaf terhadap kita, tapi kita sendiri tidak menyeru dia dengan menggunakan asma Allah gitu. Ya, kita terhadap orang itu bakhil, pelit, tidak mau memaafkan, tidak mau minta maaf, tapi mengharapkan kalau Allah ke saya harus memaafkan gitu ya. Nah, apa bedanya maaf dengan ampunan? Kalau Al-Ghafur, ampunan itu kan menutupi kesalahan. Jadi orang itu salah, ya sudahlah, nggak usah dipikirin gitu ya. Menutup kesalahan orang, nggak usah diungkit-ungkit ya. Mungkin dia khilaf dan lain sebagainya, jadi kita tidak ungkit-ungkit gitu. Tapi kesalahan itu kita hitung sebenarnya, hanya kita tidak ungkit ke umum ya. Jadi ditutup kesalahannya itu. Tapi kalau Al-Afu yang maha pemaaf itu dihapuskan gitu. Dimaafkan tuh sama sekali dianggap seperti tidak pernah berbuat salah gitu. Jadi beda antara mengampuni yaitu menutupi kesalahan. Jadi kalau nanti dosanya ada tapi nggak dihitung sama Allah gitu. Kalau Al-Ghafur itu. Kalau Al-Afu itu dihapus aja ya. Jadi lembaran yang bersih gitu. Nah kita juga harus mohon ke Allah agar diberi kebesaran jiwa atau hati ya. Agar kita juga bisa tadi mengikuti akhlaknya Allah gitu. Kita berbuat kepada manusia semua kita islah, kita perbaiki gitu. Ya. Karena apa? Karena kita butuh pemaafan dari Allah gitu. Itu seperti itu. Sama kalau kita minta Allah Maha Pengampun kepada kita, Allah menutupi banyak dosa-dosa kita, maka kita pun harus menutupi aib orang lain. Ya. Nggak boleh gibah, nggak boleh ngungkit-ngungkit aib orang gitu kan. Ya, masa dia sendiri pengen kesalahannya Allah tutup, tapi dia sendiri mengungkit-ungkit kesalahan orang gitu. Kan itu jadi nggak sesuai seruannya. Ya, jadi kalau ingin diperlakukan baik oleh Allah, maka kita juga doanya perlakukan orang lain dengan baik gitu kan. Itu seperti itu. Tinggalkan orang yang menyalahartikan atau mengingkari asma-asmanya gitu. Ya, dia berdoa, mohon ampun, mohon maaf, ya ibadahnya bagus mungkin ya. Tapi terhadap orang lain ya kikir, ya. Kemudian tadi kasar hati gitu kan. Nah, jadi di bulan Ramadan itu orang banyak bersedekah dan memaafkan itu bagian dari sedekah sebenarnya gitu ya. Membenarkan keimanan kan. Meskipun berat tapi ada ganjaran Allah di balik itu gitu. Jadi gengsinya itu gak usah dihiraukan gitu karena lebih fokus kepada ganjaran Allah kalau kita berani memaafkan atau meminta maaf jika ada persoalan gitu.
Nah, kemudian di Quran Surat Ali Imran ayat 186, sungguh kamu akan diuji terhadap harta dan dirimu, dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi di dunia ini kita akan diuji dengan banyak perkataan yang menyakitkan hati gitu. Gak ada manusia yang interaksi dengan manusia lain kemudian mau sengaja atau tanpa sengaja bebas dari disakiti gitu ya. Ya, makanya kalau mau nggak disakiti oleh makhluk ya bertapa sendirian di gunung, di gua ya. Tapi kalau kita interaksi pasti ya, sengaja atau tidak sengaja ya. Mau itu suami dan istri, mau itu orang tua dan anak, mau itu sesama teman ya. Kadang bercanda kelebihan, kadang mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain, misalkan ya. Nggak mungkin enggak gitu, pasti gitu. Gitu kan. Nah, tapi tadi kita disuruh untuk bersabar dan bertakwa gitu. Karena sebenarnya kalau hatinya itu lapang, dia lapang dalam majelis, dia memaklumi tadi. Ya orang itu mungkin waktu mengatakan itu dia nggak menyadari gitu bahwa itu tuh sebenarnya nyinggung gitu ya. Tapi udahlah nggak apa-apa, nggak maksud mungkin dia, cuman dia kurang peka aja gitu kan. Nah orang yang bisa ngomong gitu tuh kan besar hatinya. Tapi kan kalau nggak sedikit aja kok dia enak aja ya ngomong nyinggung perasaan, apa dia nggak tahu aku tuh sakit hati gitu. Nah itu disimpan, kadang-kadang bisa jadi dendam tahunan. Jadi dendam sama orang sambil orangnya nggak tahu kesalahannya apa, karena kita menyimpan suatu ketika mungkin sekian tahun yang lalu itu berbekas di hati, sekian tahun di hati itu kita memendam, setiap lihat dia kita ingat gitu, dia pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan aku. Ya. Meskipun orang itu udah nggak ingat gitu kan. Nah itu artinya bukan salah dia, kita yang pendendam gitu. Jadi setiap gesekan itu jadi mengotori hati gitu. Nah manusia kan harus baik sangka aja gitu ya. Dia bersabar dan bertakwa, ya mungkin dia kurang peka aja, mungkin dia nggak menyadari dia nyampaikan begitu sebenarnya nyinggung, tapi ya sudahlah, nggak usah dipikirin gitu ya, dimaafkan saja gitu kan. Nah, kita disuruh begitu. Jadi di dunia ini antara suami dan istri, orang tua dan anak, kalau semuanya legowo, semuanya tabayun, semuanya hatinya besar begitu ya, nggak mudah kesinggung, wah dunia ini jauh lebih nyaman dan damai gitu. Kalau sekarang banyak miskom, banyak persangkaan, nggak ada problem yang berarti pun jadi problem besar gitu. Nah itu manusia, akhirnya timbul dendam, dengki, ya itu tadi, sampai kemana-mana gitu. Apalagi bulan puasa, lagi haus, lapar, kesabarannya diuji gitu ya. Udah capek gitu kan. Orang yang ngantor mungkin pulang berdesak-desakan, sudah dalam keadaan puasa, wah itu, ya itu tadi, dia diuji itu kesabarannya dan apakah dia bertakwa atau enggak gitu ya. Jadi ini udah keniscayaan kita pasti akan diuji sesuatu yang menyakitkan hati. Nah ini kalimat di penghujung kalimatnya, fa'ina zalika min azmil umur gitu. Ini sesungguhnya adalah tadi ya urusan yang patut diutamakan. Tapi azmil itu kan dari kalau sahabat-sahabat ingat, Rasul itu ada yang disebut para ulil azmi gitu. Ada 5 ya Nabi itu ya. Itu mereka Rasul-Rasul dengan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dan dalam dakwah gitu. Jadi mereka berat-berat ujiannya gitu. Umatnya sulit gitu ya. Ada Nabi Nuh gitu kan ya. Ada Nabi Ibrahim, ada Rasulullah, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa gitu kan ya. Jadi nabi-nabi yang ujiannya banyak gitu. Tapi mereka tabah gitu, diberi ujian-ujian oleh Allah itu ya. Diamanahi berbagai amanah, mereka pikul ya. Menyeru manusia tapi disakiti gitu ya.
diusir, bahkan dikejar-kejar, mau dibunuh gitu ya. Ya, tapi mereka menghadapi semua dengan sabar dan bertakwa kepada Allah gitu. Jadi banyak pertolongan Allah dalam kehidupannya gitu. Nah, jadi itu. Jadi kita pun ini sebuah urusan yang patut diutamakan. Jadi kalau kita banyak berinteraksi dengan orang, kan kalau orang kesinggungan tuh susah ya. Kan orang supaya bisa memberi manfaat yang banyak berarti harus silaturahminya banyak gitu. Tapi silaturahmi itu bukan sekedar ngobrol-ngobrol ngegibah kan. Jadi silaturahmi itu saling mempertukarkan keutamaan diri gitu. Jadi kalau misalkan dia berinteraksi dalam satu komunitas, dia di situ apa yang bisa saya bantu dengan karunia yang ada di saya, kemudahan yang ada di saya. Nah, semua saling bertukar manfaat itu untuk sama-sama membangun pola-pola yang baik gitu ya. Nah, tapi dalam interaksi tadi, ya tadi kan namanya orang kerjasama, niatnya itu sama-sama baik, tapi cara dan pendekatannya berbeda. Nah, kadang-kadang ada perdebatan. Kenapa nggak begini saja? Kenapa nggak begitu saja? Nah, ketika hawa nafsu masuk, niatnya sama-sama baik, tapi karena pendekatannya beda, terus yang satu idenya dipakai, yang satu idenya nggak dipakai, yang nggak dipakai pundung marah. Ya, wah saya udah capek-capek ngasih usulan nggak dipakai, oh saya merasa nggak dihargai. Itu kan hawa nafsu ya. Jadi dia bekerjanya kelihatan nggak ikhlas gitu. Jadi di dalam berinteraksi, bersilaturahmi pun mungkin dengan tadi ego gitu ya. Nah, nggak ada manusia yang bersih dari itu, tapi kalau kemudian itu diidentifikasi, nah itu yang kita harus istighfari ya. Kita mohon ke Allah semoga itu bersihkan gitu ya. Mumpung ini di Ramadan, sayah-sayahnya semoga dibakar gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi manusia akan lebih banyak memberi manfaat ketika dia berinteraksi dengan manusia lain ya. Tapi ya itu tadi, kalau orangnya pundungan, ya egonya tinggi, ya yang ada biasanya malah gesekan jadi banyak dosa gitu kan ya. Banyak dosa gitu. Ya makanya kan disuruh uzlah itu bagi yang jiwanya lemah gitu. Jadi kalau orang jiwanya kuat, dia nggak butuh uzlah gitu. Dia akan interaksi di tengah-tengah masyarakat, menata banyak kebobrokan, banyak tadi ya hal yang harus diperbaiki ya. Ya dia lakukan dengan sabar gitu. Dan dia nggak terpengaruh gitu. Jadi karena kuat si jiwanya itu gitu. Ya memang tugasnya menata hal-hal yang masih berantakan ya. Tapi kalau yang sedikit-sedikit kepengaruh, ya itu mungkin belum kuat. Jadi harus mohon ke Allah agar diberi perkuatan, agar bisa terjun di tengah masyarakat dan menjadi para pembuat kebaikan gitu. Nah kemudian di Quran Surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal atau yang serupa. Akan tetapi, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, gitu ya, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zolim. Nah, ini kan kita boleh membalas sebuah kejahatan, ya, sebuah keburukan dengan keburukan yang setimpal. Tapi biasanya kalau orang itu punya keinginan membalas, dendaman gitu, biasanya kalau disakiti 10, balik nyakitinya lebih dari 10 gitu. Ya, karena namanya saling ngebalas ya. Dia disakiti, dia ingin membalas balik, menyakiti orang gitu ya. Nah, karena ada hawa nafsu, jadi membalas keburukan dengan keburukan itu juga pasti hawa nafsu ikut seneng gitu. Nah, sehingga biasanya orang membalas tuh jarang yang sama gitu. Nah kalau balas dendam itu dari mulai kesinggung, awalnya intensitasnya mungkin masih rendah, tapi terus saling berbalas-balasan, makin lama itu makin chaos gitu. Makin intensitas dibalasnya itu makin keras gitu. Ya.
Kalau ada permainan Sunda tuh, apa ya istilahnya tuh yang cubit-cubitan tangan tuh ya, paciwit-ciwit apa gitu ya. Nah itu simulasi kan. Kalau yang di atas nyubitnya keras, dia nanti yang nyubit ke yang bawahnya makin keras gitu. Itu ada filosofinya permainan itu gitu. Jadi kecenderungan manusia kalau disakiti dia akan melampiaskan gitu ke orang lain gitu. Kalau ke yang menyakiti nggak berani, lampiaskannya ke yang lain nanti. Ya. Misalkan suami galak ke istrinya, istrinya nggak berani ke suaminya, ke anaknya galak gitu, karena melampiaskan sering dimarahin oleh suami misalkan. Jadi manusia itu begitu. Ya kalau dia nggak berani membalas balik ke yang menyakiti, akhirnya meledaknya ke yang lain gitu. Nah itu kan nggak boleh kan, harusnya dia stop di sisinya dia gitu. Jangan dilanjutkan gitu, mengalirkan energi yang buruknya. Justru harus tadi kepada orang yang berbuat tidak baik, maka dia berbuat lebih baik, bukan lebih buruk gitu. Hingga sampai si orang yang berbuat buruk itu malu gitu. Nah itu kematangan, kedewasaan ya di dalam beragama itu berat gitu. Tapi kalau orang yang akhlaknya baik akan ke sana gitu. Jadi mau disakiti siapapun dia tidak akan membalas dengan keburukan gitu. Tapi mencari cara agar ya orang yang melakukan kezoliman itu kan apakah dia karena jahil, karena bodoh, belum ngerti. Nah, kita cari cara untuk membantu gitu. Nah, makanya tadi kalau misalkan Allah mengatur bahwa balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang setimpal. Jadi boleh dibalas dengan keburukan yang sama gitu. Tapi jarang yang mampu karena biasanya orang membalasnya lebih gitu. Sehingga nanti dia menjadi menzolimi dirinya sendiri. Yang awalnya dia dizolimi orang, ketika dia membalas melebihi batas, kebalik yang zolim dia gitu. Makanya di kalimat bawahnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim. Repot. Udah kita dizolimi, kita membalas orang, akhirnya kita jadi menzolimi diri sendiri. Ya akhirnya rugi sendiri gitu. Udah disakiti, rugi pula di hadapan Allah kan. Padahal kan orang yang terzolimi doanya itu makbul gitu. Jadi kalau orang misalkan secara tidak adil dizolimi oleh orang lain, sebenarnya kan Allah itu ngasih opsi, kamu boleh balas setimpal, tapi kalau lebih kamu yang dosa, atau kamu memaafkan dan berbuat baik kepada dia, pahalanya Allah jamin, gitu ya. Nah kan harusnya kalau pandai, dia disakiti, dizolimi, hatinya menjerit, dia mohon ke Allah, semoga ditambah kesabarannya, semoga ditambah kelapangan hatinya, semoga saya menjadi orang yang tidak mudah kesinggungan gitu ya. Jarang kan yang minta kebesaran hati ketika dizolimi. Jadi ketika dizolimi hatinya sakit, alih-alih dia berdoa supaya dibalas orang lain, dia justru berdoa kebaikan agar kapasitas hatinya itu Allah lapangkan gitu. Menjadi hamba yang semakin dermawan, pemaaf. Itu sebenarnya yang Allah izinkan dizolimi oleh orang lain supaya punya doa yang makbul untuk mendoakan diri sendiri kebaikan. Nah, tapi biasanya gagal gitu karena pasti yang penting udah puas ngebales gitu kan ya. Yang penting memarah, mengeluarkan emosi sudah lega katanya gitu kan ya. Jadi melampiaskan gitu. Jadi manusia itu lebih pilih udah lega melampiaskan kemarahannya gitu. Padahal melampiaskan kemarahan itu banyak ekses dosanya gitu. Nah itu gitu sahabat-sahabat. Nah kemudian kita lihat di Quran surat Al-A'raf ayat 199 sampai 202. Berikanlah maaf dan serulah dengan kebaikan. Suruhlah manusia dengan kebaikan. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa
apabila menimpa mereka was-was dari syaitan atau disentuh, dipengaruhi oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah, mereka zikir. Maka seketika itu pula mereka dapat melihat atau sadar kembali. Dan teman-teman mereka yang tidak bertakwa membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, tadi ya kita disuruh memberi maaf ya, dan menyeru dengan kebaikan ya. Ya, nggak usah dihiraukan karena yang melakukan kesalahan itu masih banyak nggak ngertinya gitu ya. Kan berpaling dari orang-orang yang bodoh ya. Mereka banyak nggak ngertinya melakukan itu, nggak ngerti kalau itu salah, ya udahlah, dimaafkan aja gitu kan ya. Nah, tapi syaitan langsung datang gitu. Dikasih tuh was-wasnya, wah masa kamu mau dibegitukan? Sabar sih sabar, tapi kan kalau masalah harga diri itu lebih baik mati ketimbang harga diri terinjak-injak gitu. Wah, itu tipikal hawa nafsu tuh. Jadi hawa nafsu itu kan harga diri justru ya. Padahal kan harusnya kan manusia itu di hadapan manusia lain nggak penting tuh, apa namanya, ya harga diri itu bukan komoditi yang terlalu penting selama di hadapan Allah itu dimuliakan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita diuji itu dengan dihinakan di dunia, Allah hanya ingin tahu saja gitu. Tapi kan syaitan tuh datang gitu, wah kamu diem aja dibegitukan gitu ya. Ya tadi, ya mau suami ke istri, ya istri ke suami, kesinggung sedikit, syaitan datang, wah kamu diperlakukan begitu, jangan diem aja gitu kan, diprovokasi pasti ya. Tapi kan tadi, orang-orang yang takwa, jika ditimpa godaan dari syaitan, mereka langsung ingat gitu kepada Allah. Dan mereka sadar gitu, ini Allah lagi nguji nih. Ya, ini bukan masalah suami, bukan masalah istri, bukan masalah orang lain, tapi hatiku itu memang mungkin gampang sakit hati gitu ya. Jadi kita di luar tuh kelihatan baik sama orang, tapi hatinya itu kesinggungan gitu. Itu yang paling bahaya sebenarnya ya. Masih mending orang yang kelihatan gitu ya, ketimbang orang yang menampilkan dirinya baik, tapi di hatinya itu sebenarnya sebel ke si A, sebel ke si B, sebel ke si C, dan itu bertahun-tahun bercokol, bayangkan gitu. Nah, itu kekikiran. Nah, jadi kita berjuang agar Allah mengangkat itu gitu. Jadi kita berjuang islah, memaafkan, meminta maaf ya. Karena kita pun dengan berbagai kelemahannya kita ingin Allah memaafkan juga gitu, agar memperoleh rizki yang terbaiknya dalam bentuk hikmah dan pengetahuan ya, Al-Qur'an kan. Dan Al-Qur'an di Lailatul Qadar tuh Al-Qur'an yang diresapkan ke dada masalahnya gitu. Jadi dalam bentuk pemahaman gitu. Jadi Lailatul Qadar itu kapasitas hatinya itu akan Allah lapangkan untuk mampu menerima ayat-ayat Quran. Nah, kadarnya beda-beda setiap orang. Jadi ada yang tahun ini tiba-tiba Allah terima itikafnya, tiba-tiba Allah berikan kelapangan hati dan kesabaran yang lebih tinggi dari tahun kemarin gitu. Nah, itu prasyarat untuk bisa kemudian berserah diri kan gitu. Seperti itu. Tapi ya itu tadi kan kita banyak kelemahan di dalam 20 hari pertama puasa menjelang 10 malam ya, banyak nggak sempurnanya sebenarnya ya. Jadi puasanya mungkin berapa persen yang khusyuk, sisanya ya kayak anak kecil hanya menahan haus dan lapar. Sisanya ya lebih banyak buang waktu nunggu buka gitu, tanpa format ibadah, amal soleh, ya tafakur, ya hanya buang waktu cari kesibukan. Bahkan di bulan Ramadan makin sibuk, kenapa? Supaya puasanya nggak kerasa. Justru harus dirasakan puasa itu gitu. Ya lemesnya, ya kosongnya, ya itu justru Allah bersama orang-orang yang sabar ya di dalam kekosongan, ya ditemani oleh Allah gitu. Kita ditemani oleh cemilan, kegiatan. Jadi seringkali membuang waktu dengan mencari kesibukan gitu. Nah, kalau ini kan banyak waktu yang kosong sehingga
Dengan waktu kosong itu mampu nggak tuh untuk lebih banyak zikirnya gitu? Atau malah kesel-keselan di rumah gitu ya? Bingung mau ngapain? Akhirnya kalau bulan puasa pasti proyeknya banyak ya, bongkar motor, bongkar rumah ya, ya sambil nyari kesibukan biar nggak kerasa puasanya. Esensinya bukan itu. Nah, jadi tadi Syaitan akan datang, tapi kalau orang yang bertakwa, dia akan ingat Allah dan dia akan bisa melihat. Itu nggak akan salah baca gitu. Ya, kalau disakiti orang, udah maafkan aja. Itu bukan orangnya yang salah, tapi Allah izinkan itu menimpa untuk mengecek berapa besar kapasitas kelapangan dada setiap diri kita gitu. Nah kemudian tadi, cuman selain godaan syaitan, yang repot kan teman-temannya yang di sekitarnya yang kurang takwa ya. Ya tadi, ya bener sih sabar, cuman kayaknya kita tetap harus balas, harus ini gitu ya. Karena solider mungkin ya. Ya saudara, ya teman akrab gitu, melihat temannya diperlakukan begitu oleh orang lain, ikut kepancing emosi dan menasihati yang salah gitu. Kuncinya memang harus takwa gitu. Kalau nggak takwa tuh ya mudah terpengaruh. Jadi memberi maaf itu bagian dari takwa. Kalau mampu, ya sebenarnya kita ingin membalas, bergemuruh di hati, ya kesal, dendam, tapi kita ingat Allah, kemudian sudahlah, lupakan saja, maafkan saja. Ya, semata-mata mengharap wajah Allah ya. Karena mungkin dia tidak bermaksud ya, dia langsung berprasangka baik ya. Nah, itu nggak mungkin manusia bisa melakukan itu ya. Kecuali itu hadiah dari ketakwaan ya. Jadi kalau orang bertakwa, itu Allah ajari hatinya dibersihkan gitu. Jadi memberi maaf itu bagian dari ketakwaan. Pasti dari sisi Allah itu nanti. Ya, jadi kita hanya bisa berjuang untuk berusaha menjadi hamba yang lebih lapang hatinya, tapi kalau Allah menerima, maka hatinya itu betul-betul Allah yang bersihkan gitu. Tiba-tiba jadi ringan gitu untuk memaafkan dan meminta maaf. Ya semua berjuang ya, nggak mudah gitu. Nah kemudian Al-Baqarah ayat 286, ini Allah mengetahui kadar diri ya setiap orang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitasnya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia akan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Nah jadi tadi ya manusia banyak lupa, banyak melakukan kesalahan, ya niatnya sudah baik, tapi apa daya tadi tekad kurang kuat, tengah jalan itu kalah dengan malas, kalah dengan capek, kalah dengan aktivitas yang lain gitu ya, tidak bisa menyempurnakan ibadah sebagaimana yang diharapkan oleh diri sendiri gitu ya. Ya ada yang gaung puasanya itu Ramadannya hanya hari pertama aja. Wah, ini suasana Ramadan, puasa. Masuk hari kedua, ketiga udah langsung kendor tuh. Ya, ada yang setelah seminggu baru kendor ya. Ada yang mungkin tadi 15 hari masih semangat, masuk ke 15 hari berikutnya udah mulai kendor gitu. Ya, jadi sulit emang bisa manteng dari puasa pertama sampai akhir dengan ketaziman yang sama. Ya dengan tadi kan menghormati syiar Allah ya. Jadi syiar Allah itu banyak hikmah di baliknya gitu. Di balik saum yang kita lakukan menahan makan dan minum ini banyak hikmahnya gitu. Nah tapi tadi karena jadi ritual aja ya, bangun sahur, besok nggak makan, nanti pas makan buka balas dendam, jam tidur dirobah makin menyesuaikan kan, siang tidur terus ya. Ya
malam bangun sambil makan ngemil karena sayang kalau tidur malam nanti jatah makannya jadi kurang waktunya gitu kan. Jadi hanya siklusnya dibalik gitu kan. Itu akal-akalan manusia supaya puasanya ringan, jamnya dibalik, ya selesai puasa semua berat badannya naik dan penyakit banyak gitu ya. Alih-alih jadi sembuh gitu. Kenapa tiap malam kan makannya manis-manis, kolak gitu kan ya. Jadi lebih eksesif makannya gitu. Harusnya kalau puasa itu badannya semakin sehat, semakin lemas memang, tapi detox ya, detox. Tapi kalau habis puasa berat badan naik, gula naik, ya itu harus hati-hati karena esensinya bukan itu, sahabat-sahabat. Gitu. Nah, tapi tadi kita mohon ya agar Allah tidak menghukumi jika lupa atau melakukan kesalahan karena serba terbatas lah kemampuan manusia itu. Dan Allah juga tidak membebani di luar batas kesanggupan. Selama orang itu kemudian tidak menyepelekan tadi. Ya Allah, saya tuh ingin ibadah itu, tapi kok kenapa ya saya tuh lemah sekali gitu. Jadi bahkan kan dikatakan jika badanmu melawanmu maka adukan kepada Allah. Gitu. Kita ngadu ke Allah. Ya Allah, berikan hamba badan yang cergas. Jangan dibiarkan kalah gitu. Ya itu harus kita mohon ke Allah gitu, sahabat-sahabat. Gitu. Jadi bukan udahlah cuman mampunya segini, Allah lah tahulah. Nggak gitu, itu nyepelein ya. Tapi ini berharap Allah menambah kapasitas gitu ya. Tadi hawa nafsu, godaan syahwat itu bisa ditundukkan gitu. Cuman hari ini nggak mampu ya Allah, tapi kita terus berharap gitu. Jadi refleksi terus gitu. Nah sampai kalau Allah mendengar, tiba-tiba dibuat cergas puasanya gitu. Dan memperoleh rizki, butun dan batinnya gitu. Nah, kita lanjut di Al-Baqarah 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi, barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan cara yang baik pula. Demikian itu keringanan dari Robmu dan rahmat. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya azab yang pedih. Jadi tadi kita kadang-kadang meminta, kita melakukan kesalahan gitu ya, terhadap orang lain, kemudian kita minta maaf, dan minta maaf itu susah ya. Kan tadi ya, jangankan orang lain, kita juga sama kan, masih bakhil gitu. Jadi kurang dermawan gitu, kurang lega hatinya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, mungkin setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, orangnya datang minta maaf. Ya jarang orang yang benar-benar bisa memaafkan. Biasanya ngenyek ya. Si itu saya udah tahu kelakuan sebenarnya. Itu basa-basi aja gitu kan. Dia nyimpul-nyimpulin sendiri karena masih ada dendam dan kesel gitu. Nah, demikian juga kalau kita punya kesalahan terhadap orang lain. Kadang-kadang kita ingin islah, kita datang, kita minta maaf. Orang itu ya menganggap kita itu nggak tulus atau belum mau memberi maaf. Entah berapa lama gitu ya, hingga kemudian bisa baik lagi hubungannya atau tidak sama sekali gitu ya. Nah, tapi di sini akan tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya keringanan dan rahmat Allah gitu. Jadi ya kita tadi agar islah hubungan dengan makhluk tuh tetap harus melalui Allah sebenarnya gitu ya. Jadi kita fokus aja ibadah ke Allah, kita tadi memaafkan dan meminta maaf. Ada orang yang kita terus bisa menjahit kembali silaturahmi, ada yang tidak gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan dia untuk memaafkan kita. Nah, tapi kita serahkan ke Allah, semoga Allah memberi jalan gitu ya. Yang penting ketakwaannya ditambah ke Allah, semoga kita meninggal itu semua urusan dengan makhluk itu selesai ya. Jadi semua ganjelan-ganjelan itu mending selesai di dunia, mau hutang piutang, mau sengketa, mau
tadi ya, mungkin pernah ada konflik dengan orang lain. Kita inginnya semua beres gitu, karena kalau enggak di akhirat nanti berat tuh urusannya gitu ya. Nah cuman kan kenyataannya ketika kita minta maaf juga jarang orang yang mampu untuk memaafkan gitu. Nah itu nggak usah khawatir, karena sebenarnya orang memaafkan itu sebuah keringanan dan rahmat dari Tuhan gitu. Ya kita tetap berlaku baik aja, meskipun kan rumusnya yang tadi. Dia yang berbalik, dulu kita yang nyakiti, kita sekarang sudah menyesali, kita sudah taubat, kita ingin memperbaiki keadaan, dia yang susah, gitu. Dia tetap benci, gitu ya. Maka berbalik dia yang zolimnya, gitu. Ya, tapi kan orang yang menzolimi kita, dia yang berbuat buruk, karena kita ingin islah, ingin minta maaf. Nah, tapi ketika orang tidak mau memaafkan, kalau kita nggak benar-benar ingin selesai persoalan, biasanya kepancing lagi. Egonya kan. Saya sudah mengalah, minta maaf, ternyata kamu begini, gitu. Wah, saya juga ada batasnya. Ya, saya nggak butuh-butuh banget kok maaf kamu, gitu. Emang kamu siapa? Mulai kesombongannya hadir lagi kan. Tapi kalau dia tulus, memang benar-benar ingin selesai. Karena urusan di dunia itu banyaknya, kalau kata orang Sunda, pepesan kosong gitu ya. Nggak prinsip gitu, hanya karena ketersinggungan saja gitu. Dan biasanya itu hawa nafsu dan ego, bukan prinsip membela agama gitu, tapi membela hawa nafsu gitu. Nah kalau betul-betul bisa, ya, maka ketika orang yang tadi belum memaafkan memperlakukan buruk, dia tetap baik gitu. Nanti orang yang bermusuhan itu seperti sahabat setia gitu kata Allah itu. Tiba-tiba Allah yang merubah hatinya gitu. Tapi kepada Allah, kalau kemudian orang yang marah kepada kita memaafkan, ya karena kita juga menurunkan berbagai hawa nafsu, ego, gengsi gitu ya, semata-mata mengharap wajah Allah. Itu jadi indikator bahwa Allah itu menerima gitu. Ya karena kita menurunkan semua benteng ego kita agar Allah memaafkan gitu ya. Nah signalnya kadang-kadang orang yang susah jadi semua memaafkan kita gitu. Itu gitu sahabat-sahabat. Nah kemudian terakhir hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hati atau tawadu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya tadi kan, kita merendahkan hati itu di hadapan Allah gitu. Ya ketika kita merasa sombong, merasa di atas angin, cuman karena Allah ngelihat ya kita merendahkan hati gitu ya. Bahkan terhadap orang-orang mukmin juga harus demikian sebenarnya. Jangan sombong di depan orang-orang mukmin gitu. Kalau di depan orang yang musuh agama boleh sombong gitu. Tapi sombongnya untuk show of force gitu ya. Bukan sombong beneran gitu. Tapi menunjukkan bahwa kami juga mampu gitu ya. Ya, itu sebuah bentuk memuliakan Islam gitu. Tapi terhadap mukmin, apalagi terhadap Allah, mau kita di atas angin sehebat apapun, ya lebih berilmu, tetap kaidahnya nggak boleh sombong, harus tawadu gitu. Karena semua yang diberikan kepada seseorang sehingga dia kedudukannya mungkin lebih tinggi derajat ilmunya, kemampuan agamanya gitu ya. Tapi itu semata-mata karena Allah yang ngasih gitu, bukan karena dia hebat gitu. Jadi kalau kepada mukmin lain nggak boleh sombong. Kalau hari ini kita diberi kedudukan secara keilmuan lebih tinggi, itu bukan kita lebih pintar gitu. Itu karena Allah yang ngasih gitu. Allah bisa ngasih ke orang lain sebenarnya, teman. Allah ngasihnya ke masing-masing sesuai pembagiannya. Alih-alih sombong dan merasa itu karena usahanya sendiri, dia harus bersyukur karena sebenarnya nggak
nggak pantas-pantas amat menerima anugerah itu, cuman ya karena kebaikan Allah, Allah ngasih, maka ya sudah, justru disyukuri dengan cara bersedekah dan tidak berlaku sombong terhadap orang lain. Jadi semakin berilmu, kalau orang diberkahi ilmunya, semakin tunduk gitu, semakin takut kepada Allah, semakin rendah hati kepada manusia lain, tidak merasa lebih mengerti gitu, hanya ingin berbagi aja gitu. Kalau diberi harta juga sama, bukan semakin sombong, semakin dermawan, membantu orang ya, agar orang bisa juga hijrah tadi ya ke jalan Allah gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi ini terkait dengan 10 malam terakhir. Allah Maha Pemaaf, jadi kita disuruh menyeru dengan menggunakan asmanya. Kita ada waktu ini dengan kualitas kita yang terbatas mungkin Ramadannya, maka di 10 terakhir ini tadi kan bayar zakat fitrahnya, bayar zakat malnya, perbaiki hutang piutang, akad-akadnya, kalau ada sengketa dengan orang mungkin disapa gitu ya. Gengsi sih, cuman kan itu bentuk doa supaya nanti kita sama Allah juga dimaafkan gitu. Itu tips and trick di 10 malam. Maka, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat sekalian. Alhamdulillah, mungkin karena minggu depan itu kita sudah 1 Syawal ya. Insya Allah ya, hari Rabu itu. Jadi ini pertemuan kita terakhir nih di Ramadan. Insya Allah minggu depan kita akan off karena hari Rabu 1 Syawal. Nah, nanti mungkin kita umumkan di grup ya Andra ya, karena di minggu pertama Syawal juga ya masih suasana Lebaran gitu ya. Banyak yang keluar kota, banyak yang masih silaturahim dengan sanak saudara gitu ya. Apakah di minggu kedua kita startnya nanti insya Allah kita umumkan. Tapi kemungkinan tidak akan minggu pertama, jadi kemungkinan kita akan off 2 minggu. Ya, minggu depan Lebaran dan seminggu berikutnya kita juga off. Setelah itu baru kita masuk gitu ya, sahabat-sahabat. Dan mungkin saya memanfaatkan kesempatan ini juga untuk mohon maaf jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, jika ada hal yang tidak baik dari saya atau hal yang menyinggung tanpa dimaksud, saya mohon dimaafkan. Demikian juga jika ada hal-hal yang dari sahabat-sahabat, semuanya saya maafkan begitu ya. Jadi kita saling menghalalkan ya. Semoga Allah yang Maha Pemaaf kemudian juga memberikan banyak pemaafan kepada kita yang tahun ini banyak kelemahan gitu. Meskipun niatnya baik, tapi ternyata kadar dan kemampuan kita terbatas. Nah, kita tidak boleh putus asa. Ini masih malam-malam yang utama nih di 10 malam terakhir. Kalau yang sudah mulai mengendor, silakan dikencangkan lagi ikat pinggangnya. Gitu ya, puasanya dipelajari lagi supaya takzim hatinya. Kemudian makan diatur supaya malamnya itu bisa terjaga gitu, menghidupkan malam, mohon ampun di waktu sahur. Ya semoga Allah lapangkan ruang dadanya untuk bisa berserah diri dan diberikan hati yang luas agar bisa diturunkan Al-Quran ke dalam hatinya ya. Ya baik sahabat-sahabat, sekali lagi selamat berjuang untuk mencari keutamaan di 10 malam terakhir ini gitu. Semoga di balik itu nanti sahabat-sahabat bisa semakin mengenal Rob dan juga mengenal fitrah diri gitu ya. Agar bisa semakin bersyukur dan tahu harus beramal solehnya apa gitu ya. Baik, itu mungkin pengumuman dari saya sahabat-sahabat. Insya Allah silakan bertafakur yang banyak di 10 malam terakhir ini. Silakan membaca Al-Quran, sholat sesuai dengan kemudahan masing-masing. Gitu. Dan ketika kita berusaha kemudian berat, ya mohon ke Allah, mohon maaf ke Allah gitu ya, bahwa saya ingin sholat terus tapi ya cuman mampunya sekian rakaat ya Allah. Setelah itu kalaupun sholat banyak nggak khusyuknya ya, beri ganti ibadah yang lebih baik, mungkin dimudahkan baca Al-Quran atau dimudahkan berzikir, apapun lah gitu. Kita berjuang agar
bisa terus connect dengan Allah ya, melalui berbagai bentuk ibadah yang ada. Baik sahabat-sahabat, demikian. Jadi 2 minggu kita libur. Sekali lagi belum selesai. Bagi yang sudah masak, sudah mulai sibuk mau mudik, ingat 10 malam terakhir adalah yang paling utama. Door prize-nya ada di sana. Dan semakin menjelang door prize, semakin dunianya udah ngajak untuk kita sibuk gitu. Silakan mau masak opor, mau apa, tapi hatinya, batinnya tetap ingat bahwa ini masih dalam rangka mencari malam yang paling agung gitu ya. Masing-masing diberi kadar diri. Baik, sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, mari kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.